Riuh kabar di media sosial soal rumah tangga Ressa Rizky Rosano akhirnya dijawab dari sisi mantan istrinya. Melalui kuasa hukum Dini Kurnia, bantahan tegas disampaikan terkait isu perselingkuhan yang ramai diarahkan kepadanya. Pihak Dini menegaskan bahwa pernikahan kliennya dengan Ressa memang pernah terjadi, namun perceraian keduanya bukan disebabkan oleh adanya orang ketiga. Alasan berpisah disebut sebagai ranah pribadi yang tidak pantas diumbar ke publik karena menyangkut aib rumah tangga serta ketidakcocokan yang tidak perlu dirinci lebih jauh. Kuasa hukum Dini juga menyoroti sikap netizen yang berbakti yang dinilai terlalu cepat menghakimi. Ia menegaskan kliennya hanya berusaha meluruskan informasi agar isu yang berkembang tidak liar dan bias. Tuduhan berselingkuhan disebut tidak memiliki dasar dan tidak dapat dibuktikan. Di sisi lain, kemunculan Dini ke publik berkaitan dengan pengakuan bahwa ia adalah mantan istri Ressa sekaligus ibu dari anaknya. Meski demikian, konflik makin memanas setelah Ressa merasa dituding tidak mengakui anaknya dan memilih bersikap tegas terkait hak asuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pas ditanya soal Lita, PH-nya betina ini bilang terlalu melebar. Terus apa kabar yang lu tiba-tiba muncul padahal lu bilang gak mau disangkut pautkan, tapi lu bilang kalau Ressa tidak menafkahi anak lu. Sedangkan pernikahan lu aja 2022 dan keluar dari mulut lu sendiri kalau anak itu umurnya 6 tahun. Berarti anaknya siapa? Masa tahun 2026 ini pernikahan 2022 udah 6 tahun sih? Anak siapa itu? Toh nikahnya nikah siri juga, gak ada kewajiban untuk menafkahi. Anak siapa itu pertanyakan. Terus cerai kan? Gara-gara apa? Gara-gara selingkuh kan mbaknya? Pas ditanya soal Lita, mbaknya gagap kan, gagap gugup kan, gak mau jawab kan? Selingkuh kan di 2023 sama lekesnya si Lita ini. Mbak, Anda muncul adalah definisi mempermalukan diri sendiri. 1 tambah 1, 2, that's simple. Nanti atuh bunda. Meni, sabar satu persatu, biarin si Ressa kelar dulu sama ibunya gimana. Baru aja si Denada mengakui si Ressa itu anaknya, ini udah langsung saya mantan istrinya, nikah siri. Nafkahin anaknya ada, cuman gak banyak. Kan nanti dulu, si Ressanya juga belum dapat duit. Pasti ngarahnya ke duit kan, kalau enggak popularitas. Gimana lah, situ penyanyi juga kan. Bentar, satu persatu ya. Biarin si Ressanya kelar dulu sama masalah ibunya. Si Denadanya udah ketemu sama si Ressa nanti supaya enggak jadi ke ranah gugatan pengadilan, ya kan? Jangan pas udah si Denada mengakuin ketakutan atau gimana. Satu persatu. Situ kan cuma mantan istri ya. Sabar bunda, sabar ya. Nanti juga bapaknya kalau ada punya duit pasti ngasih kata aku mah. Dia tadi kan bilang ada, cuman gak banyak katanya kan. Sabar, satu persatu ya. Kamu teh jangan aji mumpung. Cancel culture di Indonesia itu memang nyata. Jangankan kalian yang cuma artis biduan desa, artis ibu kota aja terkena. Makanya kalau ada masalah itu dipikir, gak usah sok-sok pengen tenar kayak gitu, pengen ngeluarin album baru dengan biar viral, tapi viralnya salah, akhirnya senjata makan tuan kayak gitu ya. Contoh cancel culture yang ada, lihat Denada aja sudah mau diboikot ya. Kedua, dulu pernah ingat Mbak Farida Nurhan itu, lihat gara-gara dia membuli komen jelek di suatu makanan atau apa kayak gitu ya kemarin, sampai tuh sekarang utupnya berapa? Utupnya itu sampai mau dijualkan sekarang karena sudah nggak ada hasilnya kayak gitu loh. Ya kalau kemarin aja berhasil hasilnya tiap bulan tuh ratusan juta, sekarang kemarin lihat di podcast Deddy Corbuzier hasilnya cuma 12 juta. Makanya kemarin menawarkan yang mau 7M dijual utupnya, sekarang nggak jalan utup.
jalannya di FB ya, kayak gitu, sama TokTok kayak gitu. Makanya gak usah sok-sok pingin viral, mau mengeluarkan album baru. Viral apanya? Viral di tengah kericuhan, keburukan kok kalian malah keluar. Harusnya diam-diam. Ya diam-diam, tapi salah kalian, salah. Jangan ngelawan netizen Indonesia, karena netizen Indonesia itu bukan orang-orang bodoh, bukan mak-mak bodoh, bukan adik-adik bodoh, bukan mbak-mbak bodoh ya. Ya paling yang menikmati lagu kamu tinggal seberapa nanti. Ya kita semua nggak tahu loh, padahal kayak kita yang jauh itu nggak tahu tentang situasi kalian, tapi sekarang semuanya tahu, ke blow up se-Indonesia sampai borok-borok aibnya sedetail mungkin tahu. Akhirnya cancel kultur di Indonesia itu ya nyata. Makanya jo sok-sok ante-ante nek ngomong sampai ngeden-ngeden mau nih ngapa saiki kabeh tutup komentar, pamer kekayaan, pamer karya-karya. Kalau kalian nggak imbangi dengan kebaikan, hancur. Karya kalau nggak kalian imbangi dengan rendah hati, hancur ya. Kami masih banyak karya-karya lain yang kami bisa dengarkan selain karya kalian ya, kayak gitu. Berkarya tapi kalau kalian baik, rendah hati, naik tuh loh. Cancel kultur di Indonesia nyata. Dan satu lagi, mantan itu nggak perlu disebut. Mantan nggak berhak untuk minta diakuin, karena sudah mantan ya, gak ada haknya minta diakuin. Andai saya punya mantan, aku gak mengakui dia suamiku, sah-sah aja. Kenapa teriak harus diakuin? Karena sudah mantan ya. Mantan itu gak ada artinya buat kita sekarang yang menjalani. Mantan gak perlu disebut, dan mantan gak bisa diakuin ya. Siapa mau diakuin, yang diakuin ya posisi yang saat ini. Ingat sekali lagi, mantan tidak berhak untuk diakuin. Tidak ada undang-undang harus mengakui mantan. Trending topik minggu ini, ada satu orang anak yang lagi mencari keadilan dan pengakuan dari emaknya yang si artis besar itu. Nah, dari awal gue kan ngikutin ya, udah mewek-pewek, udah ikut sedih, udah ikut gemes, udah ikut gimana gitu ya. Pokoknya dari season pertama nih sampai sekarang ini aku selalu ikutin ya. Ini benar-benar mencuri perhatian seluruh emak-emak Indonesia gitu. Nah, dan di sini juga aku mau berkomentar. Nah, yang ini siapa lagi? Aduh, please, ini jadinya tuh kayak saling apa ya? Kayak saling membongkar aib. Please deh, nih yang cewek ini ya, sebaiknya jangan muncul dulu lah. Ngegrecokin amat sih lo. Nih emak-emak online Indonesia nih lagi sedang apa ya, sayang-sayangnya gitu ya sama si Ressa Ressano ini ya. Lagi sedang simpatinya gitu karena ditelantarin sama emaknya. Ini lagi malah datang ngegrecokin. Coba kepengen tuh entar dulu lah. Ini masalah si Reja juga belum selesai gitu. Dia dapat pengakuan aja dari emaknya itu. Ini perjuangannya aja masih panjang. Jadi tolong jangan menggrecokin, jangan membuat ambiar para emak-emak online di Indonesia gitu ya. Jadi kalau emang lo punya masalah nih sama si Ressa Ressano itu, udah menikah atau apalah gitu ya, terserah. Itu mah hak-hak lo gitu. Tapi tolong, ini kurang tepat gitu loh, kurang tepat untuk muncul saat ini. Nanti lo malah disuudonin loh sama netizen Indonesia. Terisakanya lo mau pansos lagi, karena kan dilihat dari latar belakang lo itu kan penyanyi gitu ya. Jangan-jangan lo mau terkenal gitu, curi-curi kesempatan gitu. Kalau emang bener lo pernah nikah atau punya masalah apapun sama si Ressa, sebaiknya kan diselesaikan aja secara di balik layar gitu, jangan di sosmed. Karena kan di sini tuh posisinya si Ressa itu kan bukan artis gitu. Ini cuma anak dari artis yang lagi cari pengakuan gitu. Ini malah lo membunuh karakter dia lagi bagus-bagusnya lo gitu ya. Lagi banyak yang simpati, lo dateng lagi ngegrecokin gitu.
gitu loh. Kalau emang bener ya entar dulu lah gitu ya, biarin beres dulu deh, biarin selesaiin dulu lah itu ya masalahnya si Resa itu. Kasian lah itu anak ya, selama ini dia itu udah merasa apa ya, terbebani mentalnya gitu. Dia lagi pengen pengakuan, lagi pengen merasakan pengakuan, kehangatan, pelukan cinta dari seorang ibu gitu. Apalagi seorang emaknya itu adalah artis besar gitu, sementara dia 24 tahun lamanya dia itu tidak merasakan semua keglamoran, semua kenikmatan duniawi yang dimiliki sama emak dan adeknya. Dan sekarang itu dia tuh lagi berjuang untuk pengakuannya, karena dia tuh ngerasa dia juga berhak gitu, karena dia pun juga anak kandungnya dari si D ini gitu, jadi berhak juga untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi tolong ini buat cewek ini ya, skip dulu deh ya, kalau bisa skip dulu lah, jangan nongol dulu lah ya, jangan ngegrecokin dulu lah kalau nggak mau lo dituduh buat pansos ya, karena lo secara apa sih penyanyi dengdong gitu.